Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengalahkan raksasa dalam kehidupan ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami ada sebagaimana ada saat ini, semua karena anugerah-Mu atas setiap kehidupan kami. Bila sebentar kami tidak membaca, merenungkan, juga melakukan apa yang menjadi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan, itulah hanya kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari namanya permasalahan kehidupan. Ada permasalahan yang kita lihat itu biasa atau kecil, tetapi ternyata ada permasalahan yang kita hadapi itu tampak seperti raksasa. Dan kali ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mengalahkan raksasa permasalahan dalam kehidupan kita. Ada permasalahan raksasa yang ada terjadi dalam keluarga, maupun dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, ataupun dalam pelayanan kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita belajar bersama-sama dari kisah bangsa Israel pada waktu itu akan menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Namun sebelumnya Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Dan 2 diantaranya adalah Yosua dan Kaleb. Dalam bilangan 13 kita akan baca terlebih dahulu. Dalam bilangan 13 ayat yang pertama dan seterusnya. Ke-12 pengintai. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang semuanya. Jadi di sini Tuhan menyuruh Musa untuk mengirimkan ke-12 pengintai. Ya, ke-12 pengintai yang akan mengintai tanah perjanjian. Kemudian haruslah kau suruh seorang semuanya, pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu ayat yang ketiga, Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan diceritakan atau dikisahkan dalam firman Tuhan ini, 2 diantaranya ada Yosua dan Kaleb. Nah, menginjak di ayat yang ke-21. Kemudian mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Jadi ada Ahiman, Sesai, dan Talmai ini keturunan Enak, keturunan raksasa. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika sampai mereka ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan standar buah anggurnya. Ternyata yang diintai tersebut memang benar adanya. Jadi hasil anggurnya itu bukan anggur yang biasa, anggur yang besar-besar. Karena dikatakan mereka memotong satu cabang standar buah anggur, lalu berdualah mereka menggandarnya. Sampai membawanya itu bukan hanya 1 orang, tetapi membawa standar buah anggur ini sampai 2 orang. Nah, ini memberikan pengertian kepada kita. Memang raksasa-raksasa yang mendiaminya. Artinya apa? Memang masalahnya besar. Tetapi ternyata di balik masalah yang besar, ada berkat yang besar pula dalam kehidupan kita. Jadi bukan tanpa maksud ketika kita diperhadapkan dalam suatu permasalahan yang kita lihat besar sekali, seperti raksasa. Tapi percayalah, di balik masalah kita yang besar, ada Tuhan yang memberikan berkatnya pula yang besar atas setiap kehidupan kita. Kemudian lanjut lagi kita baca di ayat yang ke-27. Ya, di ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Ya, berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Dan kemudian menceritakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar,
juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi ada raksasa-raksasa keturunan Enak ini yang tinggal di tanah Kanaan. Kemudian apa yang dikatakannya di ayat 29, orang-orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi yang dikabarkan 10 orang pengintai ini kepada Musa dan kepada orang-orang Israel itu sesuatu yang mengerikan. Ya, memang hasil susu madunya berlimpah, bahkan anggurnya sangat luar biasa besarnya. Tetapi yang mereka sampaikan kepada Musa dan bangsa Israel itu hanyalah suatu ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Tapi luar biasanya di ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan ke-12 pengintai ini? Yang 10 orang pengintai melihat memang berkatnya besar, tetapi masalahnya sangat besar sekali. Bahkan dikatakan di ayat yang paling terakhir, di ayat yang ke-33, mereka berkata demikian, kami seperti belalang. Ya, mereka raksasa, kami seperti belalang. Jadi menganggap kita nggak mungkin masuk, tetapi beda dengan apa yang disampaikan oleh Kaleb. Memang negeri yang kita akan duduki tersebut raksasa, sulit, tetapi kita pasti mengalahkannya. Nah, hari ini kita belajar apa rahasia sehingga Yosua dan Kaleb hanya mereka yang berhasil menduduki tanah Kanaan. Sedangkan kita tidak melihat endingnya 10 pengintai tersebut juga masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang ini saja, Yosua dan Kaleb. Apa yang bisa kita pelajari dari kedua orang ini? Yang pertama, tentunya identifikasi terlebih dahulu masalah yang kita hadapi. Ini penting sekali. Jadi Tuhan mengajarkan kepada Musa untuk mengintai Kanaan itu bukan tanpa alasan. Supaya apa? Supaya Musa mempelajari terlebih dahulu masalahnya apa. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi masalah yang besar, maka Tuhan ajarkan kepada kita identifikasi terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahan kita. Jangan langsung kita down, jangan langsung kita kecil hati, tetapi identifikasi terlebih dahulu. Baik itu dalam permasalahan keluarga, dalam keuangan kita, dalam pekerjaan, dalam studi maupun pelayanan kita, identifikasi terlebih dahulu. Dan kita tahu, memang masalahnya besar. Tetapi sekali lagi, ketika kita bisa mengidentifikasi, seperti Musa mengutus pengintai ini untuk melihat, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi yang pertama, identifikasi terlebih dahulu masalah-masalahnya. Kemudian yang kedua, ini yang harus kita miliki. Miliki pola pikir yang tepat. Jadi seperti pola pikir Kaleb dan Yosua. Mereka melihat masalahnya besar, tapi juga mereka melihat berkatnya besar, dan mereka tidak menyerah. Mereka memiliki mindset yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga dengan mindset yang benar ini tadi, pemikiran yang benar ini tadi, pemikiran yang positif ini tadi, itu hasilnya mendatangkan kemenangan demi kemenangan. Makanya Yosua dan Kaleb berhasil menduduki tanah Kanaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Lakukan segera, fokus sekuat tenaga dan pantang menyerah untuk menghadapi permasalahan tersebut. Jadi ketika kita sudah memiliki pandangan yang benar, kita sudah mengidentifikasi permasalahannya, maka saatnya sekarang ini langsung bergerak mengatasi masalah tersebut. Jangan hanya berdoa, meminta, tetapi tidak pernah berusaha. Tuhan juga tidak menghendaki demikian. Ketika kita berdoa, maka Tuhan menghendaki kita juga berjuang. Karena apa? Lewat kita berjuang, fokus, dan pantang menyerah tersebut, maka Tuhan sudah sediakan kemenangan yang besar atas setiap kita. Jadi apapun yang menjadi permasalahan kita hari-hari ini, percayalah, meskipun sulit, kita bisa menyelesaikannya. Bukan dengan kuat dan hebat kita, tetapi bersama Tuhan yang menyertai setiap kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan
bukan lagi ketakutan, tetapi kekuatan yang ada dalam diri kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, bahkan raksasa permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.